Masalah pelanggaran hak asasi manusia oleh aparatur negara hingga saat ini masih menjadi isu krusial dalam pokok pembahasan para penggiat hukum dan HAM. Pasalnya, meskipun hal-hal terkait penegakan hukum dan HAM ini kini telah menjadi acuan yang harus diikuti oleh para penegak hukum dan keamanan di negeri ini, namun faktanya indikasi adanya pelanggaran masih saja terjadi. Kasus teranyar yang kini ramai diperbincangkan adalah terkait pemberantasan terorisme oleh aparatur negara. Termasuk di dalamnya kasus si Yono yang tewas saat ditangkap tim Densus 88, di mana belakangan Polri mengakui adanya indikasi pelanggaran prosedur dalam kasus tersebut. Sejumlah kalangan berpendapat terjadinya dugaan pelanggaran HAM oleh aparatur negara ini bukan tanpa implikasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena telah menjadi kodrat kemanusiaan di seluruh dunia bahwa tindakan kesewenang-wenangan menghilangkan nyawa manusia tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral, hukum maupun keadilan, adalah tindakan yang patut dikutuk. Sebab tak dapat dipungkiri bahwa tindakan kekerasan yang menciderai norma hukum, moral, keadilan, dan kemanusiaan itu akan melahirkan tindakan kekerasan susulan yang tak berkesudahan. Dendam berbalas dendam. Oleh karenanya, mata rantai kekerasan ini harus segera dipangkas dengan menegakkan supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan. Atas dasar ini, Komnas HAM kemudian pada 15 Juli lalu membentuk tim evaluasi penanganan terorisme yang beranggotakan 13 orang. Tim ini kemudian dikenal dengan sebutan Tim 13 yang akan bersinergi dengan Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT terkait upaya penanganan terorisme. Salah satu anggota Tim 13, Bambang Widodo Umar, menyatakan saat ini masih diperlukan adanya perbaikan dalam hal strategi teknis dan taktis kepolisian dan BNPT dalam menangani terorisme agar sumbangsi Polri dalam menciptakan suasana aman bagi masyarakat tidak lantas malah justru menimbulkan antipati di kalangan kelompok masyarakat tertentu terhadap Polri. Lantas, strategi teknis dan taktis seperti apa yang kini diperlukan terkait upaya pemberantasan terorisme agar Polri tidak lagi terjebak offside pelanggaran HAM? Ya, peserta ada gading yang tak retak upaya-upaya pemerintah dalam menciptakan suasana aman bagi masyarakat khususnya dalam pemberantasan terorisme hingga kini masih saja terindikasi adanya tindakan pelanggaran HAM yang seharusnya tidak perlu terjadi. Oleh karenanya perbaikan-perbaikan untuk menutupi celah-celah ini seyogianya harus segera dilakukan agar tidak terulang kembali. Komnas HAM kini telah membentuk tim khusus untuk menangani masalah ini yang dikenal dengan Tim 13. Dan bisa untuk membahas masalah penegakan HAM dalam upaya pemberantasan terorisme ini kini telah hadir di studio salah seorang anggota Tim Evaluasi Penanganan Terorisme atau Tim 13. Ada Bapak Bambang Widodo Umar. Selamat pagi Pak Bambang, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Pak Bambang, terkait dengan operasi anti terorisme yang selama ini sudah dilakukan oleh Densus 88 ataupun tim gabungan, apa yang bisa dievaluasi? Khususnya di dalam rangka pendekatan yang digunakan untuk penanggulangan ini perlu didudukkan ulang atau perlu dievaluasi dalam arti yang lebih teknis, dalam arti pendekatan yang soft approach atau pendekatan hard approach. Nah, mengapa demikian? Karena di Indonesia penanggulangan itu dilimpahkan kepada Polri melalui Densus 88. Apapun juga Densus 88 adalah polisi. Polisi adalah penegak hukum. Karena itu intinya tindakan-tindakan harus mendasari hukum, tindakan itu. Namun demikian kita juga menyadari atau kita juga melihat beberapa informasi dari media juga dari Densus. Sepertinya ada kadang-kadang tangan-tangan tersembunyi ya, invisible hand yang ikut bermain di dalam masalah berkembangnya terorisme di Indonesia ini. Nah, mungkin ya itu juga tidak bisa disalahkan kalau misalnya melakukan kekerasan, asalkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Densus itu betul-betul suatu kondisi yang mencekam atau akan membuat dirinya itu menjadi korban. Itu boleh saja di dalam hukum. Nah, hal-hal yang di luar itu yang berlebihan ini tentu harus dilarang, dicegah atau ditindak juga pada mereka. Jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan
tidak hanya merusak pada personelnya, tetapi institusi penegak hukum di Indonesia, polisi juga akan tercederai. Apakah seperti yang Anda kemudian tadi sampaikan, apakah memang kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Densus 88 ini tidak berdasar hukum atau mereka melakukan sesuatu hal yang sebetulnya tidak sebaiknya mereka kemudian lakukan? Ini di luar mereka sebagai penegak hukum yang kemudian memang di bawah Polri gitu. Ya. Ada memang beberapa peristiwa yang terancam. Artinya kalau tidak melakukan suatu tindakan keras, maka jiwa dari anggota Densus itu akan terancam. Ada memang. Artinya itu diperlukan dan memang ya mungkin harus dilakukan boleh. untuk berjaga-jaga gitu Sah ya. dalam hukum. Sah, oke. Overmah ya, dalam keadaan terpaksa. Tetapi ada beberapa kasus yang terjadi yang kita punya videonya juga, itu di luar daripada itu. Tindakan-tindakan yang berdasarkan hukum. Berlebihan lah istilahnya gitu. Nah ini yang perlu harus ada pengawasan yang kuat. Yeah. Nah nanti kita berpikir sistem pengawasan yang bagaimana yang bisa mendampingi penanggulangan terorisme di Indonesia itu sehingga tidak seperti kemarin-kemarin. Yeah. Tetapi kalau toh dilakukan kekerasan benar atau mungkin ada ide-ide baru seperti deradikalisasi dan macam-macam. Nah itu juga perlu ada penataan metodologinya bagaimana. Oke, ya dari beberapa artikel yang saya baca, menurut Komnas HAM ada 10 kategori pelanggaran HAM yang terjadi dan juga dilakukan oleh Densus 88. Utamanya ada di upaya pembunuhan, perampasan harta, kemudian juga ada di penyiksaan serta perlakuan pelanggaran hukum serius. Ini sebetulnya terjadi di seluruh operasi anti terorisme atau hanya beberapa persen saja sebetulnya, Pak Bambang? Kalau mengatakan persentasenya saya tidak tahu ya, tetapi ada di beberapa wilayah tertentu ya. Yang kita kunjungi kan hanya di Poso kemarin. Kita lihat di Poso memang ada itu, jadi perampasan, penindakan yang berlebihan itu ada. Dan kita mencoba juga menelusuri kepada keluarga-keluarga korban itu. Ibunya yang masih hidup atau saudaranya yang masih hidup atau temannya, mereka memberikan kesaksian itu. Untuk lebih objektifnya kita tanya juga kepada unsur-unsur yang lain, warga lain. Jadi yang ini warga kena korban, ini warga yang lain. Itu juga membenarkan masalah itu. Jadi kita berkesimpulan ada kecenderungan dari tindakan-tindakan berlebihan itu dan mengambil harta milik mereka itu ada. Baik ya Pak Bambang, kita masih punya beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, kami akan segera kembali.